Luar biasa, Indonesia kini di bawah komando Pak Prabowo telah berubah dari negara yang tidak berdaya. Kita harus akui, kita pernah jadi bangsa yang kalah. Harus kita akui, jangan malu mengakui sejarah kita sendiri. Menjadi negara yang berjaya. Banyak negara berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Ia berkat kesungguhan, komitmen, kerja keras, dan perjuangan Pak Prabowo untuk memajukan bangsa dan negara kita Indonesia. Tapi kita harus ambil pelajaran dari sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Kita pernah kalah, sekarang bangsa Indonesia tidak boleh kalah lagi. Sudah sekalian, kita harus menjadi negara yang kuat, negara yang kuat fisik, kuat jiwa, kuat raga, kuat otak. Hanya dengan semua ini kita akan bersaing. Dan berkat keberanian dan ketegasan Pak Prabowo melawan kelicikan Eropa, Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan, menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita, Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya sikapnya tegas. Kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan mendapat dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1, produsen kepala sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah, terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau, hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe,
But sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Dan kini ketegasan serta keberanian Pak Prabowo tersebut telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak dari luar negeri yang tantang saya. Kita melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Negara lain penuh kesulitan, negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana. Itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan, bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu, sebagian dari deterjen, apa itu kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dan kini ucapan Pak Prabowo tersebut sudah terbukti karena Indonesia sekarang sudah menikmati hasilnya. Indonesia kini semakin kuat dan semakin dibutuhkan. Terlebih lagi, sawit kita saat ini sudah menjadi primadona di mata dunia dan telah diakui oleh dunia serta sangat dibutuhkan oleh dunia. Indonesia, Malaysia, and Thailand together make up more than 80% of global palm oil production. And finally, let's look at global production of vegetable oils. Palm oil, how Indonesia represent nearly 90% of global production of palm oil. And we can see the same pattern if you look at global production of nickel, which is a very important mineral for the green transition for renewable energy. Indonesia is off the charts. No country comes even close to Indonesia when it comes to global production of nickel.
Wah, sungguh pencapaian yang luar biasa bagi tanah air. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau mau teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar kabar terbaru ini? Teman-teman seneng gak dengernya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya, karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.